Halo teman-teman, kembali dengan Dirai Cakra di Kontra Narasi. Kali ini narasi sesat yang akan kita lawan yaitu soal buku Jokowi White Paper yang dirilis Roy Suryo CS. Diketahui, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa telah merilis sebuah buku yang diklaim sebagai bukti ilmiah mereka, yang berisi penelitian yang memastikan ijazah Jokowi palsu. Tapi faktanya, buku itu hanya berisi kompilasi semua tuduhan mereka yang tanpa konfirmasi dan verifikasi kepada UGM, apalagi ke pihak Jokowi. Semua teori penelitian mereka juga dengan mudah sudah dipatahkan pakar digital forensik asli, seperti Joshua Sinambela dan juga peneliti Jepang Roni Teguh. Jadi sebenarnya isi buku itu bagi saya tinggal sampah yang didaur ulang menjadi buku. Jadi isinya juga tetap sampah. Nah, untuk mematahkan narasi sesat kubu Roy Suryo ini, saya akan tampilkan penjelasan dari pengacara Jokowi dan juga Wakil Ketua Projo, Freddy Damani. Di akhir juga saya akan memaparkan video yang menjelaskan ada indikasi kuat Roy Suryo CS ini mengalami sakit mental. Tapi seperti biasa, saya akan awali dengan video-video dari netizen yang kreatif juga mengkritik Roy Suryo CS ini. Yuk kita simak bersama. Sur, ya, tak wenehi tantangan gelem ora? Oke. Coba nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Sik. Kuwi yo kleru to, Sur. Mosok sakbare di sanalah aku berdiri. Kok balik tanah airku neh? Jane ngene, Sur. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Ngono lho, Sur. Dung apa ora? Saya sudah mendengar tadi. Lah iya, ngono kuwi lak yo ngisini-ngisini wong to, Sur. Lagu Indonesia Raya yo ora apal. Ngono kok ngaku-ngaku lulusan UGM, mantan menteri. Lah menurutmu kui mau lehmu nyanyi ngono kuwi piye, Sur? Tanggapan saya bagus. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bahwa di Indonesia ada mantan menteri dan pakar ahli telematika yang tidak hafal dengan lirik lagu Indonesia Raya, ngono ta? Hanya talk the talk. Nah, talk the talk, we walk talk the talk. Nah, ini kayak gini nih loh. Nah, we only talk the talk. Ya. Bisanya tuh hanya talk the talk. Udah 2025 masih stuck di walk the talk ya. Pak Roy Suryo di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya idiom. Idiom itu artinya adalah peribahasa. Secara grammar, idiom yang diucapkan Pak Joko Widodo itu sudah sangat benar ya. Jadi justru kalau misalnya Bang Roy Suryo seperti ini menunjukkan orang-orang kalau Bang Suryo kurang literasi terhadap ilmu linguistik ya. And Roy Suryo, you have to know that there are countless accents around the world, and every country has its own. A Chinese accent doesn't sound like Indian one, and that is perfectly normal. Having an accent is not a problem, but grammar is. So, if you keep mocking Jokowi's accent, you're not proving that you speak better than Jokowi's. You are just exposing that you have little knowledge about linguistics. Fluency in English is not about sounding like a native, but it's being understood. So, Roy Suryo, I suggest you to learn some basic linguistics before you start yapping. Thank you. Langsung aja ke intinya nih, sebenarnya kenapa sih Anda dan kawan-kawan RRT ya katanya singkatannya nih, ada Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa ini tiba-tiba meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apa tujuannya? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Rencana buku ini sudah ada ketika kami melakukan penelitian. Biasa kan, seorang peneliti itu pasti menuliskan jurnal, pasti menuliskan catatan ilmiahnya. Dan itulah catatan ilmiah itulah yang kemudian kami bukukan. Sebenarnya kalau dilihat ya, mulai dari awal dulu saya kan juga sudah menuliskan artikel-artikel lepas gitu loh. Artikel lepas, Dr. Rismond juga menuliskan dalam Twitternya ya, karena saya tidak memposting Twitter, Dr. Tifa juga menuliskan di Twitter. Maka itulah kemudian kita rangkumkan, kita gabungkan dalam sebuah buku. Formatnya adalah format science ya, tapi populer sehingga enak bisa dilihat, bisa dibaca oleh minimal anak SMA
yang kemudian sampai ke perguruan tinggi, sampai ke doktor pun bisa baca karena kami tulis dengan tata cara penulisan ilmiah. Jadi intinya dalamnya apa, Mas Roy, buku setebal 700 halaman ini? Ya, selain berisi keterangan, narasi, kita juga berisi grafik, gambar-gambar, misalnya hasil-hasil penelitian kami ya, atau juga misalnya dokumentasi. Nah, misalnya soal peristiwa ketika tadi yang berita tadi tanggal tahun 2013 itu peristiwa di Jogja juga, ketika waktu itu ada diskusi antara sekarang pemretnya Kompas nih ya, Mbak Rosiana waktu itu selaku moderator dengan Pak Profesor Mahfud MD, kemudian dengan Buya Safi Ma'arif dengan Jokowi ya, waktu itu ada di UII. Nah, kemudian itu kan pada ngaku IPK-nya berapa. Nah, dari situ ada fotonya, ada dokumentasinya. Kemudian ada beritanya. Nah, jadi semua itu kami tuangkan lengkap dengan bukti-buktinya. Kalau selama ini mungkin orang hanya mendengar di podcast, hanya mendengar naratif, ini semua di buku ini ada bukti, foto. Memang apa itu bukti? Apa di 2013, Mas? Ya, misalnya ada bukti ketika peristiwa itu ada di Universitas Islam Indonesia. Ketika ada diskusi yang judulnya seminar memimpin dengan hati, waktu itu judulnya gitu. Nah, kemudian selain itu misalnya ada analisis ya, Mbak Audrey, yang sering terdengar waktu itu, ada analisis error level analysis. Kemudian ada postingannya si Dian Sandi ya. Nah, kenapa kami menganalisis Dian Sandi? Kemudian ada peristiwa press conference Bareskrim, itu ada fotonya juga. Jadi artinya semua itu lengkap dengan analisisnya, foto itu kita analisis juga, dan lengkap misalnya kalau Dr. Resmond, misalnya lengkap dengan skema-skemanya. Misalnya ketika beliau mengatakan, oh ini jasnya tidak menutup, jasnya ada di atas cap gitu, jadi lintasan cap tidak menutup dasnya, kayak gitu. Bang Rifai, Pak Jokowi kaget nggak sih melihat ini ada Jokowi's White Paper yang diluncurkan oleh RRT nih begitu? Kaget nggak? Kemarin sudah ada tuduhan pencemaran nama baik, kemudian ada skripsi, sekarang tiba-tiba luncurin buku. Ya, kalau Pak Jokowi sendiri sih, beliau sih tenang-tenang saja ya, santai-santai aja. Artinya orang mau bikin buku ya monggo saja gitu ya, sekalipun kalau kami sih berpandangan buku ini memang dibuat sebagai alibi dalam perkara yang sedang berjalan gitu ya. Sementara saya sendiri melihat bahwa keberadaan buku ini juga tidak akan berpengaruh terhadap perkara. Kenapa? Karena dalam perkara itu situasi, kondisi atau circumstances yang dilihat itu adalah peristiwa sebelum hingga terjadinya delik. Pencemaran nama baik. Dampaknya gitu ya. Jadi bukan setelah beberapa bulan kemudian ada produk ini mempengaruhi delik. Menurut saya itu tidak bisa, karena memang circumstances yang dilihat adalah peristiwa sebelum dan saat, termasuk dampak gitu ya. Jadi ya buku ini sih tidak akan berpengaruh. Kedua buku ini juga sebenarnya menjadi lebih menariknya begini, kenapa baru dibuat kesimpulan sekarang, sementara publish di medianya penelitiannya sudah terjadi beberapa bulan lalu. Ini kan menjadi aneh. Biasanya itu penelitian yang benar itu kan dilakukan penelitian secara komprehensif, diuji, sampai dengan kesimpulan, baru dipublish. Kalau ini kan terbalik. Sudah di mana-mana publishnya, tuduhan-tuduhan Jokowi jasa palsu, tapi baru sekarang ada bukunya. Jadi ini, apa yang dilihat dari segi tata waktu udah nggak ketemu gitu ya. Sehingga kalau kami sih tetap dalam pendirian, kami melihat bahwa dalam kaitan pelaporan Pak Jokowi ini, tindakan-tindakan yang dilakukan itu di luar dari penelitian akademis ya. Sebagaimana masyarakat juga tentu bisa menilai lah mana penelitian yang benar, mana yang tidak ya. Karena kan masyarakat juga banyak di dalamnya, ada peneliti, ada akademisi, tentunya bisa menilai lah gitu ya. Jadi silakan saja buku dibuat ya, tapi kami berpandangan ini tidak akan berpengaruh. Mau dibaca nggak bukunya? Kalau ada saya dikasih boleh juga saya baca gitu ya. Satu lagi juga, kalau memang ini penelitian yang objektif ya dalam betul-betul akademis, harusnya juga diberikan ruang dong bagi pihak Pak Jokowi untuk memberikan klarifikasi termasuk UGM. Kalau hanya sepihak ya susah gitu ya. Kalau kata Mas Roy bilang kalau ya udah bantahnya dengan buku, ketemu buku. Iya, silakan. Jokowi silakan bikin buku. Justru kalau dari kami memang dari awal berpandangan bagaimana dalam laporan kami, jadi apa yang dilakukan oleh para pihak yang mengklaim selama ini peneliti adalah bukan kegiatan penelitian dalam rangka akademis. Kami melihat ini hanya sebagai alibi, karena di beberapa kasus juga memang banyak, dalam beberapa presiden kasus pencemaran, selalu para pelaku itu membungkus dirinya seolah-olah dalam rangka penelitian. Tapi kembali lagi juga dalam perjalanannya selama ini,
para penegak hukum termasuk para hakim juga tidak mudah terkecoh. Ya. Jadi kembali lagi silakan aja, ini bagian dari cara berargumentasi ya bahwa ini penelitian, tapi kami tetap dalam kesimpulan bahwa yang kami laporan ini jauh dari penelitian. Nanti kita lihatlah di persidangan. Tetap berjalan artinya itu ya? Betul. Karena ini memang biasa seperti ini, banyak dilakukan ya. Yang bisa diterima itu salah satunya yang kasusnya Mas Haris Azhar itu ya. Itu betul dalam rangka penelitian dan dibebaskan oleh PN Jakarta Timur. Jadi memang rata-rata melakukan seperti ini, Mbak. Buat kami ini alibi dan dalam pandangan kami tidak akan berdampak dengan perkara. Bang Rifai, kalau Anda lihat sendiri sebenarnya apa sih tujuan dibalik launching, ini masih soft ya, soft launching buku ini begitu, di tengah-tengah kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi? Ya, kalau seperti yang tadi saya jelaskan, kalau saya sih berpendapat ya, ini adalah salah satu cara untuk membangun alibi. Bahwa seolah-olah apa yang sudah terjadi selama ini adalah bagian dari penelitian. Sekalipun dari segi tata waktu, metode, etika dan segala macamnya, ya sebagaimana masyarakat juga bisa menilai lah. Apakah ini benar-benar penelitian akademis atau seolah-olah saja sebagai bagian dari pembelaan, ya monggo masyarakat menilai. Tapi kalau kami tetap berpandangan apa yang sudah terjadi ini murni sebagai perbuatan yang memang ingin melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi dan ingin membangun sebuah kegaduhan sosial lah ya. Memang di era post seperti ini kan memang salah satu kuncinya adalah hukum harus berani bertindak dalam konteks tindak pidana fitnah ya. Perlu dibedakan Mbak, fitnah dengan pencemaran. Kalau pencemaran ini bisa bicara mengganggu juga iklim demokrasi, tapi kalau fitnah itu agama manapun bilang bahwa ini lebih kejam dari pembunuhan. Kedua, kalau ini termasuk yang mana? Di era post truth ini bahayanya Mbak, itu bisa membangun keresahan sosial. Seperti contoh lah, beberapa tahun yang lalu ada aktivis mengklaim dirinya dipukuli aparat, ternyata operasi plastik. Sempat membuat ketegangan politik. Di berbagai negara, contohnya Prancis, istrinya Presiden Macron dituduh laki-laki. Sempat terjadi gejolak sosial. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah pencemaran, dengan fitnah itu sesuatu berbeda. Ya, kalau pencemaran itu faktanya benar, tapi disebarluaskan. Tapi kalau fitnah, faktanya tidak benar, Pak. Yang disampaikan ke publik itu tidak benar. Betul-betul kebohongan yang bisa meresahkan masyarakat. Dan korban di sini bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita hoax atau yang tidak benar. Dan ini adalah menurut Bang Rifai sendiri adalah suatu fitnah dengan termasuk fitnah, karena kami meyakini ijazah ini asli, benar adanya dan sah. Dan nanti biarlah di persidangan ya. Kalau tidak salah sekarang sudah 99 saksi sudah didengar oleh Polda. Bahkan juga sudah banyak ahli didengar. Nantilah di persidangan ya, kami akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diperoleh dengan perkuliahan yang benar, melihat semua proses, dan beliau menerima ijazah ini secara asli dari UGM. Nah, sementara kalau dari kubunya Pak Roy kan menganggap ijazah ini palsu dengan segala rekayasanya gitu ya. Silakan nanti dua versi ini dibawa ke persidangan, hakim yang akan menilai. Bang Rifai, kalau kayak gini mempengaruhi juga nggak sih? Atau jangan-jangan trust publik ini jadi terbelah, yang mana kemudian harus fokus kepada dugaan pencemaran nama baik, yang mana ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan satu sisi yaitu tadi ada RRT yang kemudian memunculkan buku dan isinya ilmiah begitu di dalamnya. Ya memang ini kan memang dampak era post-truth ya, di mana kebebasan informasi dan narasi digital ini bisa membuat masyarakat terpengaruh gitu ya. Dan ini terjadi di banyak negara. Justru itu di Indonesia ini sebagai negara hukum, maka pada akhirnya adalah hukum yang harus bisa menjaga stabilitas masyarakat ya, dengan cara menelaah betul apakah ini fitnah atau bukan ya. Kalau bukan fitnah tentunya kan aman, harusnya dibebaskan ya, nggak boleh ya. Hanya sekedar pencemaran sih, saya juga aktivis Mbak ya. Saya juga nggak mau iklim demokrasi kita terganggu. Tapi kalau memang fitnah, ini kan bahaya sekali gitu ya. Melempar sebuah isu yang tidak benar, masyarakat terprovokasi bahkan terbelah, itu yang harus dijaga, dan hukum harus menjawab ini semua ya. Sehingga memang proses hukumlah yang kita harapkan bisa menuntaskan ini. Karena itu juga kemarin Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya itu untuk meluruskan apakah ijazah ini asli atau tidak. Lalu kedua juga untuk mengembalikan nama baiknya, karena Pak Jokowi meyakini betul beliau menjalani kuliah kok gitu ya. Beliau yang menerima langsung. Jadi itulah lebih kurang Mbak proses yang harus berjalan. Contoh tadi dibilang IPK 2, enggak, IPK beliau 3, SKS beliau 144, saya udah lihat langsung administrasinya. Makanya sayangnya itu kalau betul penelitian, kenapa nggak mendengar versi UGM, mendengar versi agar betul-betul tidak sepihak gitu ya. Yang kasihan nanti masyarakat lagi Mbak, yang mengkonsumsi informasi yang nggak benar. Gitu. Tapi kayaknya ada yang kurang baik kabarnya nih bagi mereka-mereka yang katanya meminta waktu untuk penundaan penyidikan. Menurut Anda masih terkait diskusi kita terakhir ini sebelumnya, apa sih sebenarnya yang diinginkan? Apakah mempersiapkan peluncuran buku
Jokowi White Paper itu, atau menurut Anda apa, Bang? Ya, mereka yang paling tahu ya, tapi memang saya menduga memang sebagaimana juga teman-teman rekan-rekan publik banyak menduga memang berkaitan dengan katakanlah kejar tayang mereka ini penerbitan buku ya, hubungan dengan penerbitan buku yang akan mereka akan lakukan. Ternyata hari ini mereka sudah launching itu, kalau katanya soft launching ya. Jadi memang menurut saya juga berkaitan dengan itu, penundaan pemeriksaan sebagai terlapor lah katakan yang mereka lakukan di Polda Metro Jaya. Apakah sudah memiliki dan membaca buku Jokowi White Paper? Belum. Nanti kalau memang ada beredar di publik, boleh juga. Saya pengen baca juga itu, walaupun secara umum kita sudah bisa menduga-duga apa itu isi bukunya itu, karena hanya semacam kompilasi apa yang mereka telah sampaikan kepada di publik, baik melalui media-media maupun melalui channel-channel mereka. Jadi saya juga sebetulnya berpikiran bahwa buku ini berusaha mereka gunakan sebagai katakanlah apa ya, semacam pembenaran atau legitimasi, seolah-olah mereka benar telah melakukan proses akademik ataupun penelitian terhadap ijazahnya Pak Jokowi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu. Tetapi kan proses penyidikan sudah terlebih dahulu berjalan, dan sampai saat ini sudah hampir atau jangan-jangan sudah lebih 100 saksi yang diperiksa, sudah bukti-buktinya sudah ada semuanya, dan dugaan tindak pidana yang mereka lakukan juga jauh sebelum itu. Walaupun saya yakin di dalam kompilasi buku mereka ini nanti akan juga berusaha ya seolah-olah nanti bahwa yang mereka lakukan itu jauh sebelum proses hukum ini berjalan. Kira-kira semacam dibuatlah cerita mundur kan, seperti itu. Tetapi kan sekali lagi, penyidik bukan penyidik yang abal-abal, mereka profesional, mereka bekerja berdasarkan alat-alat bukti dan akan selalu mencari alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan tentunya. Demikian. Ya, sayang sekali sampai kita berdiskusi sekarang ini, saya belum bisa menyapa Mas Roy Suryo atau Bang Rismon Sianipar ya, Bang Freddy. Tetapi seperti yang Anda katakan tadi, apakah benar bahwa buku ini sebenarnya hanya sebagai alat untuk, dalam tanda petik mungkin, propagandanya Roy Suryo dan teman-teman, sehingga jauh dari ekspektasi publik bahwa buku ini sebenarnya akan menyuguhkan lembar-lembar akademik yang kemudian menjadi bukti otentik dari kasus yang dihadapinya. Begitu ya, Bang ya? Ya, saya melihatnya seperti itu. Lebih kepada propaganda ke publik. Ya, lebih kepada berusaha seolah-olah narasi yang mereka bangun selama ini berusaha dibenarkan ya melalui buku yang mereka launching ini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak yakin, karena publik juga sudah melihat, sudah mendengar apa yang mereka sampaikan, dan kalau ini memang benar semacam kompilasi, artinya itu juga. Misalnya saya sudah pernah mengatakan juga kepada mereka, misalnya ini kan mereka seolah-olah dalam buku ini proses penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Misalnya itu berbicara tentang, walaupun ini teknis, tapi saya juga telah mendengar ya dari katakanlah ahli-ahli yang juga paham tentang ini. Saya sebut saja misalnya Joshua Sinambela. Misalnya berbicara tentang Times New Roman. Begitu banyak skripsi tahun 80-an ya di UGM itu, hampir dari seluruh fakultas, bahwa memang sama
ya secara huruf ya hampir sama atau sama dengan skripsinya Pak Jokowi. Kemudian mereka sering mengatakan misalnya itu apa namanya lembar pengesahan. Demikian juga banyak sekali skripsi-skripsi tahun 80-an yang ada mungkin ratusan dari berbagai fakultas yang memang tidak ada lembar pengesahannya, ada juga yang lengkap tanda tangan lembar pengesahannya, ada juga yang tidak ditandatangani. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini lagi misalnya apa namanya ijazah ya, mereka selalu menyampaikan bahwa apa namanya itu layer-layernya itu apa tidak jaraknya itu tidak sama. Jaraknya tidak sama dengan apa namanya ijazah lain. Ya, itu juga sudah dijawab oleh ahli-ahli. Memang walaupun cetakannya sama, kertasnya sama, tintanya sama, akan selalu ada perbedaan walaupun sedikit. Ya, itulah namanya makanya dikatakan identik. Yang penting adalah makanya itu sesama ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama, dalam hal ini UGM, itu diperiksa. Kemudian apakah benar kertasnya sama, apa benar misalnya tulisannya itu huruf-hurufnya sama, apa benar misalnya itu dikeluarkan pada waktu yang sama walaupun hanya berbeda sedikit layer. Itulah yang namanya identik, dan itu banyak yang seperti itu. Jadi saya rasa hanya seputar itu saja. Ya, seputar itu saja. Hanya sekali lagi mereka berusaha membangun narasi bahwa ini merupakan sebuah penelitian, ini merupakan sebuah proses akademik, sehingga di publik terbangun wacana bahwa mereka tidak bisa dipidana. Saya rasa tujuan mereka di situ. Itu upaya membangun narasi, membangun opini publik bahwa ini merupakan hasil penelitian akademik. Tapi menurut Anda ini bukan sama sekali penelitian akademik, begitu ya Bang? Bukan. Karena yang mereka lakukan, tidak ada di situ metode-metode penelitian seperti yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kampus. Kemudian juga ya cara-cara yang mereka lakukan, mereka itu jelas memfitnah ya. Pertama, sumber ya sourcesnya, bahan yang mereka teliti itu tidak jelas dari medsos. Bagaimana kemudian bisa dia menyimpulkan bahwa ijazah itu asli, kan demikian. Kemudian juga ya tidak ada ya. Coba lihat penelitian-penelitian dimanapun, ya tidak ada seperti kesimpulan mereka itu. Kesimpulan setelah kami analisa dari ini maka ijazah Pak Jokowi sekian ribu% palsu. Nah, tidak ada penelitian yang seperti itu. Jadi publik tidak bisa dibodohi. Kemudian juga penyidik telah melakukan pemeriksaan tentunya terhadap ahli-ahli yang berkompeten di bidang itu, misalnya dari BRIN, ya ahli-ahli digital forensik lainnya, ya kemudian juga tentu dari pers, sehingga saya lihat memang penyidik dalam melakukan proses ini sangat profesional dan sangat hati-hati karena mereka tidak mau nanti sedikit celah apapun yang bisa dimanfaatkan oleh Roysuryo dan kawan-kawan ini. Demikian. Atau justru Bang Freddy, justru sebenarnya Mas Roy dan teman-temannya ini sangat paham betul, mereka mahfum bahwa bagi sebagian masyarakat kita, kebohongan, tanda petik ya, kebohongan sekalipun kalau disampaikan dengan penuh keyakinan, diulang-ulang, dianggap sebagai sebuah kebenaran, lama-lama versi mereka akan membangun opini seperti itu. Komentar Anda? Ya, justru itu. Itulah yang selalu kita sampaikan. Mereka berusaha membangun, ini kita bilang ya sekarang ini istilahnya post-truth itu ya, kebohongan yang terus diulang-ulang. Ya, tetapi itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi, telah melaporkan ini sehingga proses penyidikan berjalan. Nah, proses penyidikan itulah yang bisa menjawab nanti ini. Ya, proses penyidikan itu yang bisa menjawab bahwa memang ini adalah post-truth, kebohongan yang terus dibangun. Memang dimainkan. Kenapa Bang Freddy mereka terus membangun post-truth? Apakah mereka sudah tidak confident dengan real truth?
Ya, pertama memang seperti yang sudah Pak Jokowi juga sampaikan. Pertama memang mereka punya kepentingan memang menyerang ya, menyerang Pak Jokowi ya, terus menerus mendelegitimasi. Yang kedua mungkin saya lihat juga di sini ada semacam kesombongan apa ya, kesombongan intelektual oleh orang-orang yang mengaku dokter-dokter ini ya. Nah, mereka terjebak di situ, sudah terlanjur terjebak ya. Kemudian ya terpaksa mereka harus konsisten di situ, harus konsisten di situ. Nah, ini upaya terakhir menerbitkan buku yang berupaya membangun narasi di publik bahwa benar ini adalah proses akademik ataupun penelitian yang tidak bisa dipidana. Saya rasa begitu. Jadi ini sebenarnya adalah upaya buying time, mengulur waktu, atau sekaligus membeli dalam tanda petik dukungan publik karena mereka sebenarnya juga sudah yakin akan berhadapan dengan konsekuensi hukum, begitu? Ya, persis seperti itu. Ya, ini memang buying time agar mereka siap beriringan dengan terbitnya atau launchingnya buku ini, beriringan dengan mereka mainkan kembali narasi di publik, mereka kuatkan narasi mereka selama ini dengan launching buku ini, agar itu nanti yang mereka sampaikan ketika sudah di launching, mereka akan sampaikan itu tentunya di penyidik bahwa ini adalah penelitian, ini adalah proses akademik. Tetapi saya sampaikan sekali lagi bahwa penyidik sudah mempunyai bukti, ya, penyidik sudah banyak sekali alat bukti dan saksi-saksi yang diperiksa, sehingga mereka, saya yakin betul, tanda petik, tidak bisa membohongin penyidik, termasuk juga publik. Oke lah, ada sekian persen yang mereka bisa membuat publik ini ragu atau sedikit yakin atau bahkan yakin, tetapi lebih banyak yang tidak percaya memang dengan narasi yang mereka bangunin. Tetapi mereka harus tetap konsisten sampai, saya rasa sampai ini divonis juga, mereka akan terus konsisten memainkan itu. Lihat saja itu, saya kasih contoh misalnya si Gus Nur itu ya, sebegitu keluar dia kembali teriak-teriak bahwa jajah Pak Jokowi palsu, padahal dia, ya, saya tahu persis, saya mengikuti juga banyak juga kesaksian yang menyatakan bahwa proses persidangan yang dilakukan terhadap Gus Nur itu sudah sangat profesional. Saksi-saksi semua dihadirkan dari sekolah-sekolah, dari teman-teman. Ya, semua itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memang ada dan asli dan benar sekolah di situ. Tapi kembali dia membangun terus narasi-narasi seperti itu. Saya rasa ini sama, polanya sama lah ya. Demikian. Oke, baik. Bang Freddy, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Yang pertama adalah versi collection, ya, versi collection. Dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Ya pemirsa, saya masih terus berbincang dengan Bang Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Dan Bang Freddy, saya juga belum baca buku Jokowi, apa ini judulnya, white paper ini. Tetapi dari literasi, penelitian melalui literasi singkat secara digital, ada 3 hal penting yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Bang Freddy, yaitu buku ini katanya berisi tentang analisis forensik. Ini yang pertama. Yang kedua soal hal-hal yang menyangkut kejanggalan-kejanggalan. Dan yang ketiga katanya berdasarkan kajian yang sangat mendalam. Nah, tapi kalau tadi lihat di cuplikan tayangan kami itu kan, kalau saya tidak salah melihat itu masih gambar-gambar yang setiap hari kita lihat dari berbagai media begitu. Belum ada hal baru. Itu yang saya lihat. Komentar Anda, Bang Freddy. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi. Ini semacam kompilasi saja dari
apa yang sudah mereka sampaikan selama ini di media, di publik, bahkan dari akun-akun YouTube mereka, akun atau channel mereka. Jadi tidak ada hal baru di sini. Misalnya bicara dengan tadi udah saya sampaikan digital forensik terhadap ijazah Pak Jokowi ya. Sekali lagi saya sampaikan ya, bahan bakunya aja yang diteliti saja ya, itu bukan ijazah asli ya, mereka dapat dari mana ya. Terakhir sekarang mereka mengatakan itu dari Sandi, mencoba mengkambing hitamkan Sandi, padahal itu tidak bisa seperti itu. Nah, padahal yang jauh sebelumnya mereka sudah mempunyai bahan sendiri ya, yang mereka pakai untuk melakukan analisa sehingga mereka katakan ijazah Pak Jokowi itu palsu ya. Kemudian berkembang mereka kejar itu apa namanya, skripsi ya. Mereka kejar skripsi, mulai mereka mainkan narasi tulisan Times New Roman dan seterusnya dan seterusnya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa itu banyak sekali, ratusan skripsi dari berbagai fakultas di UGM itu ya, yang seperti itu, yang persis seperti itu hurufnya, percetakannya juga sama ya. Ada misalnya bicara lembar pengesahan, ada lembar pengesahan yang ditandatangani, ada juga yang tidak ditandatangani ya, tetapi semua itu sama-sama skripsi resmi yang dikeluarkan oleh UGM dan dicetak oleh mahasiswa UGM yang sudah wisuda. Kemudian apalagi berbicara digital forensik yang saya katakan tadi, layer-layer itu juga yang mereka sampaikan di situ ya, bahwa ijazah Pak Jokowi ya tidak sama ya jaraknya ya dengan jarak huruf-hurufnya dengan ijazah yang lain. Nah, saya sudah sampaikan tadi ya, itu persis contohnya, analoginya seperti uang saja yang sama-sama dicetak misalnya oleh Perum Peruri misalnya, masih ada kemungkinan ya, walaupun dengan cetakan yang sama, lembar kertas yang sama, tinta yang sama, masih ada kemungkinan perbedaan layer-layer itu, jarak yang sepersekian itu. Jadi itulah analoginya, dan itu saja yang disampaikan oleh mereka berulang-ulang. Hanya sekarang mereka berusaha membangun narasi bahwa itu adalah proses akademik, proses penelitian. Ya, Bang Freddy, kita rehat dulu sambil saya dan teman-teman di redaksi terus mencoba untuk menghubungi Mas Roy atau mungkin Bang Rismon, kedua sahabat Anda itu, untuk kita ajak diskusi ya kali ini. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, kami buat menjadi dua versi. Yang pertama adalah versi collection ya, versi collection. Dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog NTV Prime. Saya Doni De Keyser masih berbincang dengan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Bang Freddy, terima kasih tetap bersama kami. Bang, saya mau istilahnya, Anda pasti masih ingat dulu Wikileaks ya, dokumen yang bocor. Nah, kalau Wikileaks itu kan isinya dokumen-dokumen asli yang kemudian dipublikasikan sehingga membongkar banyak sekali kasus atau peristiwa. Nah, itu yang mungkin diharapkan oleh masyarakat. Soal benar atau salah kasus hukumnya, tetapi masyarakat berharap bahwa di buku Jokowi White Paper ini mungkin ala-ala Wikileaks begitu. Tetapi sepertinya apakah harapan masyarakat itu akan terpenuhi atau tidak menurut Anda, Bang? Ya jauh lah. Ya, jauh. Kalau Wikileaks itu kan membongkar dokumen-dokumen, membongkar banyak sekali skandal. Tentu dokumennya benar semua. Kalau Wikileaks, kalau buku ya Jokowi White Paper ini yang udah di launching tadi ini, saya katakan lagi, ini hanya macam kompilasi yang sudah mereka sampaikan. Jadi memang publik
tidak akan mendapatkan hal yang berbeda, tidak akan ada kejutan-kejutan di sini ya. Semua sudah katakanlah sebagian besar atau ya katakanlah mungkin 100% publik sudah tahu semua isinya itu ya. Ijazah yang mereka tampilkan itu juga sudah di buku itu sudah dipublik juga ya. Tadi juga saya sudah mengatakan skripsi itu ya sudah banyak juga ahli-ahli yang membantahnya. Jadi saya yakin juga publik tidak berharap banyak dan tidak ada mendapatkan sesuatu yang baru atau spesial dari buku mereka ini. Sekali lagi ini hanya mereka gunakan ya untuk meyakinkan publik dan berusaha mencari jalan keluar di proses penyidikan dengan alasan atau dengan narasi dengan argumen bahwa yang mereka lakukan adalah penelitian atau proses akademik sehingga mereka tidak bisa dipidana. Saya rasa tujuan utamanya di situ, tidak jauh dari situ. Itu tujuan utama mereka. Tapi sampai setebal 500 halaman lebih loh, Bang. Iya, itu saja yang dan itu masih edisi pertama, nanti akan ada episode berikutnya loh. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang ada itu di publik, nanti kita bisa sama-sama baca. Saya juga ya bukan penasaran sih, tapi saya ingin membuktikan apa yang saya katakan, dan memang itu sudah mereka katakan bahwa itu semacam kompilasi ya. Jadi justru lebih enak sebetulnya. Bisa menurut saya justru itu menjadi apa ya, untuk bicara proses penyidikan justru itu menurut saya menjadi bumerang bagi mereka. Menurut saya itu menjadi bumerang bagi mereka bahwa ada ternyata yang mereka sendiri yang mendokumentasikan ya di dalam sebuah buku dugaan atau yang selama ini mereka lakukan untuk menyerang kehormatan Pak Jokowi. Menurut saya itu akan menjadi bumerang dalam proses penyidikan terhadap mereka, bukan malah sebaliknya itu menjadi bukti bagi mereka untuk meringankan ataupun menghilangkan tindak pidana itu sendiri. Paling mereka sekali lagi itu pengen membangun narasi di publik sehingga publik akan terus merespon atau menekan melalui tokoh-tokoh juga yang berafiliasi kepada mereka bahwa itu proses akademik, proses penelitian. Itu saja saya rasa. Sebagai informasi Bang Freddy, saya harus sampaikan bahwa sampai detik ini tim kami masih tetap berusaha menghubungi Mas Roy Suryo. Namun kabarnya Mas Roy mengalami kesulitan atau kendala pada akses internet, sehingga sayang sekali sepertinya kita tidak akan bisa berbincang bertiga di sini. Tetapi Anda tentu sudah tahu dan mengenal Mas Roy, Bang Rismon seperti apa. Paling tidak ketika kita bicara soal kasus hukum, terlepas dari benar atau salah kasus ini, menurut Bang Freddy, apakah memang Mas Roy dan teman-teman sengaja membiarkan dan membangun opini publik ini yang tujuannya bukan benar atau salah di mata hukum, tetapi untuk merusak kredibilitas seseorang, dalam hal ini mantan Presiden Joko Widodo. Bang Freddy? Ya. Saya juga berulang kali menyatakan bahwa memang ini ada dua hal ya. Ada dua hal, satu proses hukum, satu politik. Ya, hukum selesaikan melalui hukum, proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya, dan politik juga diselesaikan melalui politik. Tentu saya percaya bahwa yang mereka lakukan ini, saya katakan tadi, post-truth ini, narasi yang mereka bangun, yang terus mencari-cari, terus membangun narasi seperti itu, tentu ini tujuannya memang menyerang Pak Jokowi, mendelegitimasi Pak Jokowi agar ya secara politik Pak Jokowi tidak kuat lagi di masyarakat. Ya, tetapi memang ini politik dan hukumnya akan beririsan. Ya, sehingga nanti ketika itu diputus oleh pengadilan, ya
setidak-tidaknya akan memberikan kepastian, kepada Pak Jokowi bahwa hukum telah menyatakan ijazah Pak Jokowi tidak palsu ataupun memang benar asli, walaupun itu kita yakinin sampai saat ini. Tetapi itu akan, ya, walaupun itu tidak akan menghentikan mereka ini, tetapi setidaknya ada kepastian hukum. Ya. Itu saja sebetulnya, ada kepastian hukum sehingga, ya, dengan adanya kepastian hukum itu Pak Jokowi secara pribadi bisa lega, para pendukungnya lega, kemudian narasi di publik juga akan bisa kita semakin kuatkan bahwa memang orang-orang ini terbukti memang kalau sekarang kita katakan mereka memainkan ini, tetapi nanti akan lebih terbukti dengan proses hukum itu sendiri. Ya, Demikian. Anda sendiri yakin sekali Bang Freddy bahwa meski sudah ada kepastian hukum, itu tidak akan menghentikan langkah Roy Suryo dan teman-temannya. Artinya ketika mereka harus mendapatkan konsekuensi hukumnya, akan terus ada upaya-upaya untuk menggerogoti nama Joko Widodo, begitu? Ya, saya yakin betul. Ya, ketika ini sudah diputus, ya, kan mulai sekarang saja mereka sudah membangun narasi. Misalnya, kami sudah mengeluarkan buku, jawab dong dengan buku katanya. Ya. Siapa juga capek-capek. Karena itu semua fakta sudah ada di kampus, sudah ada di fakultas, sudah ada di universitas. Ya, itu fakta sudah ada di situ semua. Siapa juga mau mengkompilasi itu lagi, ya. Ya, kalau Pak Jokowi mau juga, kurang kerjaan juga menurut saya. Nah, jadi mulai sekarang aja mereka sudah membangun narasi itu. Sehingga nanti mereka bangun narasi, tuh kan, mereka tidak bisa jawab dengan penelitian, kan? Mereka tidak bisa jawab dengan proses akademik. Nah, itu akan terus, walaupun mereka nanti sudah divonis, akan terus seperti itu. Jadi ya, nanti agenda atau skenario berikutnya ini seolah-olah mereka dikriminalisasi, begitu? Ya, itu yang akan mereka bangun sebetulnya dengan narasi di publik, kemudian dengan mereka sampaikan itu nanti di penyidik, mereka, bahasa saya tadi, bahwa tidak ada unsur pidana di situ karena ini proses akademis, proses penelitian, sehingga itu bukan merupakan tindak pidana, dan berarti mereka akan kembali membangun narasi bahwa mereka telah dikriminalisasi dalam kasus ini. Begini, terutama yang mengaku ilmuwan dan mungkin punya IQ yang cukup, ya, itu terbiasa melakukan defense mekanisme itu rasionalisasi. Rationalization itu melakukan tindakan bertahan dengan rasio pemikirannya seolah-olah dia benar. It sounds right. Nah, ini bahasa Inggrisnya tepat sekali. Sounds right. Tidak benar, tapi sounds, nampaknya benar. Jadi seolah-olah benar. Terus dia mencari kiri kanan cara-cara untuk membenarkan, melakukan pembenaran kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, hati-hati. Seseorang yang melakukan rasionalisasi, defense mekanisme yang terus-menerus sampai dia pun tidak sadar bahwa dia selalu melakukan defense mekanisme, lama-lama dia itu akan terkena gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan kejiwaan itu akan tercapai. Maka saya melihat beberapa video, ya, di YouTube itu, bahwa ketiga pribadi ini itu bolak-balik dulu nantang-nantang, sekarang mulai nangis-nangis minta tolong supaya ijazah ditunjukkan dan sebagainya. Artinya saya bisa menarik kesimpulan bahwa mereka waktu menuduh tidak menggunakan keputusan etis. Keputusan yang mungkin bermotif dari orang lain. Entah itu pesanan, entah itu karena tadi itu motif yang terdalam, ada sesuatu yang ditekan di dalam, entah sakit hati, entah jengkel, entah karena dulu dizolimi, entah merasa dikucilkan, dijelek-jelekkan, maka dia membalas dengan cara ini. Nah, ini akan tampak nanti terutama pada waktu sudah ada sidang dan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Apakah dia bisa menerima atau tidak? Gitu. Nah, karena kalau orang yang tidak mengambil keputusan secara etis, apapun alasan,
yang disampaikan walaupun itu orang yang kompeten, ada saja nanti salahnya. Kalau kemarin ijazah begini, oh ini gambarnya kurang begini, nanti lama itu kok rambutnya kurang sisirnya ke sini, kok tangannya itu kukunya, itu tidak akan habis-habisnya. Nah, ini sangat tipikal orang yang begini ini. Ini sebenarnya harap melakukan introspeksi diri, meditasi diri supaya lebih melihat ke dalam apa sih sebenarnya yang nggak benar dalam diri saya. Jadi Anda melihat Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang. Loh enggak. Jadi Anda melihat kan saya tanya. Kaca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Jadi Roy Suryo Ces ini memang seperti kelihatan ada gangguan mental. Karena mereka tanpa legal standing tapi tetap ngotot menyerang Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Dan buku ini bagi saya hanya menegaskan bahwa Roy Suryo Ces ini memang melakukan fitnah secara sistematis untuk merusak nama baik Jokowi. Malahan buku ini akan menjadi bumerang untuk mereka. Karena menjadi salah satu bukti nyata bahwa mereka sengaja ingin merusak harkat dan martabat Jokowi. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam kontra narasi.